Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jefferson Maguling dari kelas 1C dengan NIM 22044111372. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rumus-rumus yang ada pada Microsoft Excel. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan rumus-rumus pada formula teksnya. Yang pertama itu ada lower. Lower di sini berfungsi untuk merubah teks menjadi huruf kecil semua. Nah, contohnya di sini sudah ada teksnya. Kemudian kita masukkan rumusnya. Lalu kita klik teksnya. Kemudian kita enter. Nah, otomatis di sini teksnya akan berubah menjadi huruf kecil semua. Nah, yang kedua ada upper. Upper di sini berfungsi untuk mengubah teks menjadi huruf besar. Nah, di sini sudah ada contoh teks huruf dengan huruf yang kecil. Masukkan rumusnya. Upper. Kemudian kita klik teksnya. Kita enter. Otomatis teksnya sini akan berubah menjadi huruf besar semua. Nah, kemudian di leave-nya, leave di sini berfungsi untuk mengambil beberapa huruf dari arah kiri. Kita masukkan di sini teksnya, rumusnya left. Klik teksnya, kemudian kita masukkan angka berapa yang harus kita buat. Contoh di sini saya kasih 3. Jadi nanti di sini akan mengambil 3 huruf saja. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada right. Right ini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari arah kanan. Ada seperti ini. Baik. Masukkan teksnya. Di sini charge-nya contohnya saya kasih 4. Selanjutnya ada mid. Mid di sini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter huruf dari posisi tertentu ke arah kanan. Ini masukkan teksnya, masukkan teksnya. Tanamnya di sini saya kasih 1, dan ini 6 charge-nya kasih 4. Nah, contohnya seperti ini. Selanjutnya ada concat-nya. Concat ini berfungsi untuk menggabungkan teks. Di sini sudah contohnya ada 3 teks. Masukkan rumusnya dulu. Kita masukkan teks pertama, teks kedua, kemudian teks ketiga. Nah, di sini bisa lebih dari 3 teks, bisa 4 dan bisa 5. Boleh kita enter. Nah, otomatis akan tergabung. Selanjutnya ada len. Len ini berfungsi untuk menghitung jumlah karakter. Nah, di sini sudah ada karakter teksnya. Kita akan masukkan rumusnya. Ini kita masukkan teksnya. Nah, jadi teks pada Toraja Utara ini berjumlah 12 kata huruf, dan ini sudah termasuk ke spasinya. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ini sudah termasuk dengan spasinya. Nah, selanjutnya ada trim.
Trim ini berfungsi untuk menghapus spasi yang lebih dari satu. Menghapus spasi yang lebih dari satu. Kita masukkan rumusnya, masukkan teksnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada chart. Chart ini berfungsi untuk menghasilkan karakter dari angka 100. Kita masukkan rumusnya. Ini kita masukkan urutnya. Enter. Nah, jadi karakter dari angka 100 ini adalah D. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rumus-rumus yang ada pada formula date and time. Nah, yang pertama di sini ada time, di mana time ini berfungsi untuk menghitung nilai desimal dari satu waktu yang terdiri dari jam, menit, dan detik. Contohnya seperti ini. Kita masukkan rumusnya. Kita masukkan hournya, dan masukkan menitnya, dan masukkan secondnya. Contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada days 360. Days 360 ini berfungsi untuk menghitung selisih dari dua tanggal. Contohnya seperti ini. Kita masukkan rumusnya. Saya akan memasukkan start date-nya di sini, kemudian masukkan end date-nya. Nah, jadi selisih dari dua tanggal ini adalah 10 hari. Kemudian selanjutnya ada today. Today di sini berfungsi untuk mengambil data hari dari sistem tanggal internal pada komputer yang digunakan. Yang berfungsi untuk mengambil data hari dari sistem tanggal internal pada komputer yang digunakan. Contohnya seperti ini. Kita masukkan rumusnya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada menit. Menit ini berfungsi untuk menghasilkan menit dari nilai tanggal atau waktu. Nah, di sini saya akan contohnya. Masukkan rumusnya. Saya masukkan menit jamnya, kemudian saya. Nah, contoh yang kedua itu seperti ini. Masukkan rumusnya. Saya akan masukkan serial numbernya. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian ada hour. Hour di sini berfungsi untuk menghasilkan jam dari nilai tanggal. Ini sudah ada jam. Contohnya, kita masukkan rumusnya. Lalu kita masukkan serial numbernya. Lalu kita enter. Nah, di sini hournya itu ada 4. Selanjutnya ada second. Second ini berfungsi untuk menghasilkan detik dari nilai tanggal atau waktu. Second ini berfungsi untuk menghasilkan detik dari nilai tanggal atau waktu. Dan seperti ini. Sini ada hasil, contohnya kita masukkan rumusnya. Lalu kita masukkan serial numbernya. Nah, ini hasilnya 16. Dari sini kita bisa tarik untuk membuat hasil yang otomatis. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada year. Year ini berfungsi untuk menghasilkan nilai tahun dari tanggal. Untuk menghasilkan nilai dari tahun ke tanggal. Ini hasilnya. Kita masukkan rumusnya di sini. Year.
Kita masukkan serial numbernya di tahun 2022. Di sini kita bisa langsung secara otomatis sama seperti di second tadi, jadi otomatis. Nah, selanjutnya di Networks Day. Networks Day ini berfungsi untuk menghitung jumlah hari kerja di antara dua tanggal ini. Di sini saya sudah kasih contoh dua tanggal. Menghitungnya, kita masukkan rumusnya. Networks Day, kemudian kita masukkan start date-nya, dan kita masukkan end date-nya, kita enter. Nah, jadi jumlah hari kerja di antara dua tanggal ini adalah 60 hari. Selanjutnya ada year frac. Year frac ini berfungsi untuk menghitung pecahan tahun yang dinyatakan oleh jumlah hari penuh di antara dua tanggal. Nah, sini sudah saya kasih dua contoh. Pertama kita masukkan rumusnya, year frac-nya, masukkan rumusnya, year frac. Kita masukkan start date-nya, terus end date-nya. Nah, seperti ini. Sekian dari saya penjelasan tentang formula text dan date dan end time-nya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan finikal dan logikal. Di sini kita masuk di finikal. Yang pertama, Acherin. Fungsi Excel Acherin menghasilkan bunga akrual untuk sekuritas yang membayar bunga. Kedua, Acherintem. Fungsi Acherintem menghasilkan bunga akrual untuk sekuritas yang membayar bunga saat jatuh tempo, yaitu membayar bunga satu kali saja. Kemudian di sini terdapat Amorderk. Fungsi Excel Amorderk menghasilkan depresiasi untuk akuntansi tertentu menggunakan koefisien depresiasi yang ditentukan oleh umur aset. Kemudian yang keempat, Amorlins. Fungsi Excel Amorlins menghasilkan penyusutan untuk setiap periode akuntansi. Kemudian Copdates. Fungsi Excel Copdates menghasilkan jumlah hari dari awal periode kupon sampai tanggal penyelesaian. Kemudian Copdays. Fungsi Excel Copdays menghasilkan jumlah hari dalam periode kupon yang mencakup tanggal penyelesaian. Kemudian di sini Copdays. Fungsi Excel Copdays menghasilkan jumlah hari dari tanggal penyelesaian sampai tanggal kupon berikutnya. Kemudian fungsi Excel COMCD menghasilkan tanggal kupon berikutnya setelah tanggal penyelesaian. Kemudian di sini COPNUM. Fungsi Excel COPNUM menghasilkan jumlah kupon atau pembayaran bunga yang harus dibayar agar tanggal penyelesaian dan tanggal jatuh tempo. Kemudian di sini COPCD. Fungsi Excel COPCD menghasilkan tanggal kupon sebelum tanggal penyelesaian untuk obligasi kupon. Nah, kita masuk di logikal. Di sini terdapat and, false, if error, not, or, dan true.
Di sini saya akan menjelaskan pertama itu if. Fungsi if adalah salah satu fungsi rumus Excel yang paling sering digunakan. Fungsi ini membantu membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Contohnya itu, sini saya masukkan 5 dan 4. Kemudian or. Di sini saya masukkan 1 dan 5. Ini salah, itu or adalah fungsi bawaan di Excel yang dikategorikan sebagai fungsi logika. Fungsi or, fungsi logis untuk menguji beberapa kondisi pada saat bersamaan. Rumus or akan menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar dan false jika semua argumen salah. Kemudian and. Di sini saya masukkan 2 dan 5. Nah, N merupakan rumus fungsi logika pada Excel yang berguna untuk menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji bernilai benar. Jika false, maka semua atau salah satu argumen bernilai salah. Jadi, sini ini adalah salah. Kemudian not. Not berguna untuk menghasilkan true jika kondisi yang diuji salah dan false jika yang diuji benar. Ini benar. Kemudian kita masuk di false. False mengembalikan nilai logika false. Fungsi false berguna untuk menampilkan nilai logika salah atau false tanpa harus memasukkan argumen terlebih dahulu ke dalam sel. Kemudian kita masuk di true. True mengembalikan nilai logika true. Fungsi true ini menampilkan nilai logika benar atau true tanpa harus memasukkan argumen terlebih dahulu ke dalam sel. Termasuk di error.
If error, fungsi if error yaitu digunakan untuk mengecek jika terjadi kesalahan atau error, mengembalikan nilai ekspresi jika tidak ada kesalahan yang terjadi. Jika kesalahan terjadi, fungsi ini mengembalikan nilai kesalahan. Ya, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Kiranya apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.